Saya dipindahkan ke meja resepsionis oleh direktur baru. Ketika ketua dewan direksi datang untuk inspeksi, dia menatap saya, tertegun selama 5 detik, lalu berbalik dan membentak direktur. Siapa yang memberimu izin untuk menempatkan putriku di sini? Hadirin sekalian, orang bijak pernah berkata jangan menilai buku dari sampulnya. Terkadang, orang yang kita remehkan di pintu depan justru memegang nasib seluruh perusahaan. Hari ini, saya akan menyajikan sebuah kisah yang sangat dramatis tentang seorang putri konglomerat. Alih-alih menduduki posisi pimpinan, ia memilih untuk menyamar sebagai karyawan magang dan harus menanggung berbagai tekanan dan penghinaan dari seorang direktur yang sombong. Namun, siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Momen penyingkapan di akhir cerita pasti akan membuat Anda memahami hukum karma dalam kehidupan. Mari kita simak bersama. Hari ini adalah hari yang istimewa dalam hidup saya. Upacara wisuda sarjana baru saja selesai pagi tadi, tetapi pikiran saya sudah melayang ke cakrawala yang lain. Alih-alih ikut pesta pora yang riuh dengan teman-teman sebaya, saya memilih pulang lebih awal. Villa yang tenang itu tersembunyi di tengah taman yang dipenuhi bunga anggrek bulan. Ayah saya, Bapak Tirtayasa, Ketua Dewan Direksi Grup Nusantara Jaya, sedang duduk di perpustakaan, memegang cangkir teh melati yang menebarkan aroma lembut. Asap teh yang tipis mengepul, menyamarkan kerutan yang menandai pengalaman di keningnya. Saya masuk, menutup pelan pintu jati yang berat di belakang saya. Saya menarik kursi kayu yang kokoh dan duduk di seberang ayah. Saya mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian untuk menyampaikan rencana yang telah saya pendam selama beberapa bulan. Saya berkata pada ayah bahwa saya tidak ingin langsung masuk ke kantor pusat, duduk di kursi wakil direktur, atau jabatan mentereng lainnya yang dianggap orang luar sudah seharusnya menjadi milik putri tunggal Grup Nusantara Jaya. Saya memohon izin ayah untuk menyembunyikan identitas asli saya, menggunakan nama biasa di dokumen saya untuk melamar pekerjaan di kantor cabang Jakarta. Saya ingin mengajukan lamaran sendiri, melalui proses wawancara, dan memulai dari posisi terendah sebagai karyawan magang yang baru lulus. Ayah meletakkan cangkir tehnya, matanya yang tajam sebagai seorang pebisnis ulung menatap lurus ke arah saya. Beliau terdiam cukup lama, hanya suara detak jam antik yang mengisi keheningan. Akhirnya, dengan suara yang dalam dan hangat, beliau bertanya mengapa saya memilih jalan yang penuh liku ini. Saya menjawab ayah dengan jelas, kata demi kata. Saya menjelaskan bahwa pohon yang ingin tumbuh tinggi dan rindang harus memiliki akar yang menancap kuat ke dalam tanah. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mesin perusahaan beroperasi dari fondasinya. Saya ingin merasakan kesulitan dan tekanan menjadi seorang karyawan biasa, agar kelak saat saya memimpin, saya bisa memahami perasaan karyawan dan membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Tatapan tegas ayah perlahan melunak, digantikan oleh kebanggaan yang sulit disembunyikan. Beliau mengangguk setuju, tetapi juga mengingatkan saya untuk menyiapkan mental baja. Dunia bisnis adalah medan perang, dan lingkungan kantor juga memiliki sisi kelam yang penuh intrik. Janji antara ayah dan anak pun dibuat. Sejak saat itu, Adiratna dari keluarga Tirtayasa untuk sementara waktu mundur ke balik bayang-bayang, memberi jalan bagi seorang gadis muda bernama Dara, yang dengan ambisi dan tas kerja sederhana, melangkah ke dunia nyata. Hari pertama di kantor cabang Jakarta, saya mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam yang rapi, dan rambut diikat ekor kuda. Cabang ini adalah salah satu yang terpenting bagi Nusantara Jaya di Pulau Jawa, dengan ratusan karyawan. Di balik penyamaran saya yang sempurna, tidak ada seorang pun yang curiga akan asal-usul saya. Para kolega senior menyambut saya dengan ramah dan hangat. Direktur yang menjabat saat itu adalah orang yang baik hati dan tenang, selalu mengingatkan semua orang untuk membantu karyawan baru. Saya terjun ke dalam pekerjaan dengan penuh semangat. Dari tugas-tugas terkecil seperti memfotokopi dokumen, membuat teh untuk rapat, hingga begadang membaca laporan data lama, semua saya lakukan tanpa lelah. Kerendahan hati, kerja keras, dan sikap mau belajar saya dengan cepat memenangkan simpati semua orang di departemen. Ibu Sari, kepala tim penjualan, sering mengelus kepala saya, memuji saya sebagai gadis yang baik dan rajin.
Makan siang sederhana di kantor bersama rekan-rekan kerja memberi saya kebahagiaan sejati yang belum pernah saya rasakan di pesta-pesta mewah kalangan atas. Saya merasa bahagia dengan kehidupan sederhana ini, percaya bahwa masa-masa tempaan di depan akan membuahkan hasil yang manis. Kedamaian saya di kantor tidak berlangsung lama ketika sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh departemen. Direktur cabang yang baik hati, yang selalu menganggap karyawan seperti keluarganya sendiri, tiba-tiba menerima surat keputusan mutasi ke kantor pusat lebih awal dari yang diperkirakan. Hari di mana beliau berkemas dan pergi, seluruh kantor cabang diselimuti suasana muram. Semua orang mengadakan pesta perpisahan kecil yang hangat. Di ruang rapat, beliau menepuk pundak setiap orang, berpesan agar kami tetap bersatu dan menjaga semangat kerja untuk memajukan cabang ini. Saya berdiri diam di sudut, merasakan kegelisahan di mata rekan-rekan senior saya. Sehari setelah direktur lama pergi, desas-desus tentang penggantinya mulai beredar kencang. Saat istirahat makan siang di kantin, bisik-bisik terdengar di mana-mana. Ibu Sari menarik saya mendekat, berbisik, orang baru yang ditunjuk untuk menggantikannya bernama Danur Dara, orang yang punya pengaruh dan pernah menjadi wakil direktur di cabang lain. Dari informasi yang bocor melalui grup internal, direktur baru ini terkenal kejam, otoriter, dan sangat suka pamer kekuasaan. Dia menerapkan gaya manajemen tangan besi, sering menyalahgunakan wewenang, dan menindas siapapun yang tidak disukainya. Saya duduk mendengarkan semua orang berdiskusi, tampak tenang di luar, tetapi di dalam hati saya mulai berpikir. Meskipun rumor itu belum terverifikasi, itu sudah cukup untuk mengganggu psikologi kerja seluruh karyawan. Suasana kantor yang tadinya ceria dan ramah tiba-tiba menjadi tegang dan mencekik. Semua orang mulai merapikan meja kerja mereka, menata ulang dokumen agar rapi, dan bahkan cara berjalan dan berbicara menjadi lebih hati-hati. Rasa cemas dan takut menyinggung atasan baru membuat produktivitas kerja menurun drastis. Hanya segelintir orang yang oportunis yang tampak bersemangat. Ratih, seorang karyawati senior dengan kemampuan kerja yang kurang tapi ahli dalam menjilat, mulai berdandan lebih tebal setiap hari. Dia terus-menerus membual bahwa dia telah meminta kenalannya untuk mencari tahu kesukaan direktur baru, menyiapkan hadiah untuk membuat kesan pada hari pertama dia menjabat. Saya melihat perhitungan Ratih dan hanya bisa menggelengkan kepala. Saya berpikir, sebuah perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang harus bergantung pada kompetensi nyata dan etika profesional, bukan pada trik murahan seperti ini. Namun, saya tetap mengingatkan diri sendiri untuk tetap teguh, tidak membiarkan rumor memengaruhi pekerjaan saya. Saya terus menyelesaikan laporan pasar, memeriksa kembali pembukuan dan dokumen dengan sangat teliti. Saya percaya bahwa tidak peduli seberapa keras pemimpin baru itu, selama saya bekerja dengan jujur dan sepenuh hati, tidak ada yang bisa mencari-cari kesalahan saya. Badai sumber daya manusia sedang mendekat. Awan gelap perlahan menutupi langit cerah di kantor cabang, dan saya tahu, ujian sesungguhnya dalam perjalanan penempaan diri saya baru saja akan dimulai. Tepat pukul 8.00 pagi hari Senin, Danur Dara secara resmi muncul di kantor cabang. Kemunculannya persis seperti yang dirumorkan, penuh kebisingan dan pamer. Sebuah mobil sedan mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Danur Dara turun, mengenakan setelan mahal, rambutnya ditata licin, dan wajahnya terangkat dengan ekspresi angkuh. Di belakangnya, 2 asisten membawakannya tas kerja dengan sikap tunduk. Dia melangkah masuk ke ruang kerja utama, mata tajamnya menyapu semua karyawan yang berbaris menyambutnya. Segera, Danur Dara memerintahkan semua staf untuk berkumpul di ruang rapat utama untuk mendengarkan arahannya. Tanpa sapaan ramah atau perkenalan, dia langsung naik ke podium, melemparkan tumpukan dokumen ke meja, menciptakan suara yang keras. Dia berdeham dan memulai pidato pelantikannya dengan mengkritik habis-habisan hasil bisnis sebelumnya. Dia dengan lantang menyatakan bahwa mulai sekarang, cabang ini akan menerapkan disiplin militer. Semua peraturan lama dihapuskan. Dia menuntut semua kepala tim dan karyawan untuk melapor langsung kepadanya, melangkahi manajer menengah, untuk memusatkan semua kekuasaan di tangannya. Tidak hanya itu, Danur Dara menuntut semua orang di perusahaan untuk patuh mutlak pada perintahnya, melarang siapapun membantah atau memiliki pendapat yang berlawanan.
Dia menatap tajam ke arah area duduk karyawan muda yang baru lulus, pandangannya berhenti pada saya dengan ekspresi meremehkan. Dia menyeringai, melontarkan kalimat sarkastis, "Perusahaan ini bukan sekolah atau taman kanak-kanak." Dia memperingatkan kaum muda untuk tidak merasa hebat hanya karena memiliki ijazah. Jika tidak tahu aturan, dia akan langsung memecat mereka tanpa ampun. Seluruh ruang rapat hening, tidak ada yang berani bersuara. Suasana begitu tegang hingga napas orang di sebelah bisa terdengar. Ibu Sari, yang duduk di sebelah saya, menundukkan kepalanya, tangannya saling meremas, menunjukkan ketidaksetujuannya tetapi tidak berani angkat bicara. Sebaliknya, Ratih dan beberapa orang sepertinya justru berulang kali mengangguk. Mata mereka berbinar dengan pujian yang berlebihan. Begitu Danurdara selesai berbicara, Ratih dengan cepat berdiri, bertepuk tangan meriah, dan dengan suara merdu memuji pidato direktur sebagai pidato yang brilian dan visioner. Saya duduk diam, mata saya menatap lurus ke arah Danurdara, tidak menunjukkan rasa takut, juga tidak ikut-ikutan. Dalam hati, saya menilai orang ini, seorang pemimpin yang menggunakan ancaman untuk menunjukkan kekuatan, memaksa bawahan melapor secara langsung yang mengacaukan sistem manajemen, dan menikmati pujian kosong, pastilah orang yang tidak kompeten dan picik. 3 api yang baru saja dinyalakan oleh pemimpin baru ini tidak bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tetapi hanya untuk membakar harga diri dan semangat kerja karyawan. Di balik penyamaran sebagai karyawan magang, saya mengeluarkan buku catatan kecil dari saku, dengan cermat mencatat semua arahan yang salah dan sikap sewenang-wenang Danurdara di halaman pertama. Saya mengerti bahwa pertempuran melawan kebusukan di cabang ini telah resmi dimulai. Setelah perkenalan yang arogan itu, Danurdara memulai masa pemerintahannya yang penuh teror di kantor cabang. 3 bulan berlalu dalam sekejap. Kebijakan kerjanya yang tidak masuk akal telah membuat mesin perusahaan mandek. Karyawan berputar-putar dalam kelelahan. Dia sama sekali tidak peduli dengan efisiensi nyata, hanya fokus pada memperkuat kroni-kroninya dan membangun jaringan untuk menyedot kekuasaan. Puncak penyalahgunaan wewenangnya terjadi pada Jumat sore. Ketika semua orang sedang sibuk menyelesaikan laporan terakhir agar bisa beristirahat di akhir pekan, asisten Danurdara tiba-tiba keluar dan mengumumkan perintah baru. Direktur menuntut semua karyawan, terutama karyawati muda, untuk menyiapkan pakaian bagus, karena malam ini harus menemaninya ke pesta makan malam untuk menjamu klien di sebuah restoran mewah. Begitu perintah dikeluarkan, bisik-bisik langsung terdengar. Ibu Sari tampak bingung, mengeluh pelan, "Anak saya di rumah sedang sakit, saya tidak bisa pulang larut." Beberapa karyawati lain juga menunjukkan kekhawatiran karena pesta semacam ini biasanya berlangsung hingga larut malam, disertai dengan paksaan untuk minum alkohol. Namun, bisik-bisik itu langsung berhenti ketika Danurdara keluar dari ruang kerjanya. Dia melotot ke sekeliling, berteriak, "Ini adalah perintah demi kepentingan perusahaan. Siapapun yang tidak pergi berarti menentang atasan dan silakan ajukan surat pengunduran diri." Melihat sikapnya yang tiran, Ratih dengan cepat mengambil kesempatan. Dia mendekat, dengan suara genit berkata bahwa dia sudah siap sejak lama, menjamin akan melayani para mitra bisnis hingga membuat direktur bangga. Danurdara tampak puas, mengangguk memuji Ratih. Kemudian, tatapan tajamnya menyapu area meja kerja saya. Dia menunjuk langsung ke saya, meminta saya untuk ikut satu mobil dengannya nanti untuk belajar cara berkomunikasi di meja perjamuan. Saya menarik napas dalam-dalam, merapikan tumpukan dokumen di meja saya, lalu perlahan berdiri tegak. Di tengah puluhan pasang mata yang tertuju pada saya menjaga nada suara saya tetap tenang, jelas, tanpa sedikit pun gemetar. Saya berkata kepada Direktur Danurdara, "Mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri pesta malam ini." Saya menjelaskan alasannya bahwa laporan analisis risiko pasar bulan depan harus segera diselesaikan untuk diserahkan ke kantor pusat pada Senin pagi sesuai prosedur. Saya menegaskan bahwa tugas utama saya di perusahaan adalah melakukan pekerjaan profesional, bukan menjadi staf hiburan. Wajah Danurdara langsung berubah, dari pucat menjadi merah padam karena marah. Tentu saja, belum pernah ada karyawan rendahan yang berani menolak dan membantah perintahnya secara langsung di depan begitu banyak orang. Dia merasa otoritas tertingginya telah diinjak-injak oleh seseorang yang dia anggap anak kemarin sore.
Danurdara mendekati meja saya, menggebrak meja dengan keras. Dia menggertakkan giginya, mengeja setiap kata. Apakah kamu tahu konsekuensi dari membantah perintah direktur? Saya tidak mundur selangkah pun, juga tidak berkedip. Saya menatap lurus ke arahnya, dengan tenang menjawab, saya selalu mematuhi peraturan kerja dan kontrak yang telah saya tanda tangani dengan perusahaan. Kalah argumen, Danurdara berbalik dengan marah, meninggalkan ancaman dingin, kamu akan menyesali kesombonganmu hari ini. Malam itu, saya meninggalkan kantor dengan tas saya, mengabaikan orang lain yang dengan enggan naik ke mobil menuju pesta yang tidak berguna. Saya berjalan di bawah lampu jalan Jakarta, hati saya terasa ringan, tetapi saya juga secara mental mempersiapkan diri untuk pembalasan licik yang pasti akan menimpa saya dalam beberapa hari mendatang. Seperti yang saya duga, ketenangan akhir pekan hanyalah pertanda sebelum badai besar. Senin pagi, begitu saya meletakkan tas di kursi, pengeras suara internal berbunyi, memanggil nama saya untuk segera ke ruang direktur. Saya membawa buku catatan dan pulpen, melangkah dengan mantap masuk ke ruangan besar Danurdara. Dia duduk angkuh di kursi kulitnya, membelakangi jendela, mengembuskan asap rokok impor yang pekat. Melihat saya masuk, dia tidak repot-repot mengangkat kepala, hanya melemparkan setumpuk dokumen tebal bersampul merah ke atas meja kopi. Danurdara mengetuk-ngetukkan jarinya di permukaan kaca. Nada suaranya penuh sarkasme dan tantangan. Dia berkata, "Karena kamu merasa dirimu adalah seorang profesional yang berdedikasi dan meremehkan acara sosial, saya akan memberimu proyek yang sepadan dengan kesombonganmu itu." Saya mendekat dan membuka dokumen itu. Di dalamnya ada semua berkas yang berkaitan dengan PT Bima Sakti, mitra bisnis yang terkenal sulit, pelit, dan memiliki persyaratan teknis yang sangat ketat. Proyek ini telah mangkrak selama setengah tahun, telah ditangani oleh 3 kepala tim penjualan berpengalaman, tetapi semuanya ditolak oleh mitra bisnis. Saya mengangkat mata menatap Danurdara, menunggu permintaan spesifiknya. Dia menyeringai, menunjuk kalender di mejanya. Dia memerintahkan saya untuk meninjau semua gambar desain, menyusun ulang anggaran, dan meyakinkan PT Bima Sakti untuk menandatangani kontrak. Batas waktu yang dia berikan adalah tepat 3 hari. Dia bahkan menekankan, jika dalam 3 hari saya tidak mendapatkan tanda tangan direktur mereka, perusahaan akan mengeluarkan surat pemecatan untuk saya dengan alasan ketidakmampuan dan tidak menyelesaikan tugas. Sebuah jebakan sempurna telah dipasang. Dia ingin menggunakan tangan mitra bisnis untuk menyingkirkan duri dalam daging ini dengan cara yang paling legal dan masuk akal. Menghadapi tuntutan yang tidak masuk akal dan bersifat balas dendam ini, saya tidak panik atau memohon. Saya dengan tenang menutup dokumen itu dan memeluknya. Saya menjawab Danurdara dengan suara tegas, menegaskan bahwa saya akan menerima tugas ini dan menyerahkan hasilnya tepat waktu. Kepercayaan diri saya tampaknya membuatnya semakin jengkel. Dia melambaikan tangannya, menyuruh saya keluar, sambil bergumam kesal, meninggalkan kalimat sarkastis, "Semoga berhasil dengan sikap keras kepalamu itu." Kembali ke meja kerja, saya langsung mempelajari tumpukan dokumen yang rumit. Saya menyadari bahwa para pendahulu saya gagal, karena mereka hanya mencoba memaksa mitra untuk membeli paket layanan standar dari Nusantara Jaya tanpa mau fleksibel mengubah desain sesuai dengan kekhasan pabrik PT Bima Sakti. Untuk menemukan solusi, saya dengan teliti membandingkan ratusan gambar, menghitung ulang setiap angka biaya material. Selama 3 hari 3 malam, saya hampir tidak meninggalkan perusahaan, hanya makan roti kering dan minum kopi kental untuk melawan kantuk. Rekan-rekan yang melewati meja saya, ada yang menggelengkan kepala kasihan, ada pula yang berbisik-bisik menganggap saya membuang-buang waktu. Namun, jauh di dalam hati saya, api keinginan untuk membuktikan kemampuan sejati saya tanpa bergantung pada bayang-bayang besar ayah saya yang berkuasa, menyala lebih terang dari sebelumnya. Saya harus memenangkan pertaruhan ini. Suasana di ruang kerja tiba-tiba berubah drastis sejak pagi saya menerima map merah dari ruang direktur Danurdara. Ancaman pemecatan yang menggantung di atas kepala saya seperti penyakit menular yang tidak ingin didekati siapapun. Hati orang-orang di tempat kerja, yang secara alami sensitif terhadap perubahan kekuasaan, kini menunjukkan sisi pragmatis mereka dengan sangat kejam. Saya duduk dengan tekun mengetik,
mata terpaku pada layar komputer yang penuh dengan angka-angka teknis. Sesekali saya mengangkat kepala untuk meregangkan otot. Di sekeliling saya ada dinding tak kasat mata yang dingin, dibangun oleh rekan-rekan yang sama yang pernah menyambut saya dengan senyum di hari pertama saya. Ibu Sari, kepala tim penjualan yang pernah dengan ramah mengelus kepala saya dan memuji saya, kini sengaja menghindari tatapan saya. Siang hari, alih-alih mengajak saya makan siang bersama di kantin seperti biasa, dia membereskan mejanya dengan cepat dan berjalan pergi dengan kelompok lain. Bahkan ketika saya perlu memeriksa beberapa data lama yang menjadi wewenangnya, dia hanya meletakkan dokumen di meja saya tanpa sepatah kata pun. Wajahnya jelas menunjukkan keengganan dan keinginan untuk menghindari masalah. Saya mengerti dan sama sekali tidak menyalahkannya. Dia punya keluarga yang harus diurus, seorang anak kecil yang sering sakit. Menjaga pekerjaannya di bawah atasan tiran seperti Danurdara adalah prioritas utama bagi orang-orang seperti dia. Berbeda dengan sikap menghindar Ibu Sari, Ratih dan kelompoknya secara terbuka menunjukkan kegembiraan mereka. Ratih berjalan melewati tempat duduk saya, sengaja menghentakkan sepatunya ke lantai, menciptakan suara yang mengganggu. Dia melirik tumpukan dokumen di meja saya dan melontarkan kata-kata sindiran yang pedas. Dia berbicara dengan suara keras agar seluruh ruangan bisa mendengar, mengatakan bahwa ada orang yang tidak tahu diri, menyinggung atasan, dan cepat atau lambat akan diusir dari perusahaan. Saya mengabaikan serangan itu. Pikiran saya saat ini hanya terfokus pada menemukan solusi optimal untuk sistem pabrik PT Bima Sakti. Saya tahu bahwa balasan paling telak bagi orang-orang picik adalah hasil kerja sempurna yang tidak bisa dibantah. Di tengah perlakuan dingin dari seluruh departemen, saya tiba-tiba menerima secercah kehangatan yang langka. Pada malam kedua, ketika seluruh kantor sudah gelap gulita dan hanya sudut meja saya yang masih memancarkan cahaya putih dari layar komputer, seseorang dengan ragu-ragu mendekat. Dia adalah Dewi, seorang akuntan muda yang terkenal paling pemalu dan pendiam di cabang ini. Dewi meletakkan segelas susu panas di meja saya. Uapnya mengepul membawa aroma manis yang mengusir dinginnya ruangan yang sepi. Dewi melihat sekeliling dengan hati-hati lalu berbisik dengan suara sangat pelan, mengingatkan saya untuk menjaga kesehatan. Tidak hanya itu, Dewi juga diam-diam memberi saya secarik kertas kecil. Dia berkata bahwa dia tidak sengaja mendengar informasi dari Departemen Penilai Lama. Direktur Harjono dari PT Bima Sakti sangat peduli dengan isu perlindungan lingkungan. Jika saya bisa memasukkan bahan daur ulang ke dalam desain, peluang keberhasilan akan jauh lebih tinggi. Setelah berkata begitu, Dewi buru-buru berbalik dan lari seolah takut ada yang melihatnya. Saya memegang catatan kecil itu, merasakan mata saya sedikit basah. Di tempat yang penuh intrik dan perhitungan ini, masih ada seseorang yang berani mengambil risiko untuk membantu orang yang sedang diisolasi seperti saya. Kebaikan sederhana Dewi memberi saya kekuatan yang luar biasa. Saya meminum habis susu panas itu, memulihkan semangat, dan terus tenggelam dalam gambar desain hingga fajar mulai menyingsing di luar jendela kaca. Pada Rabu pagi, sesuai jadwal, saya membawa map berisi desain dan anggaran baru ke ruang rapat PT Bima Sakti. Setelah 3 malam begadang, mata saya memiliki lingkaran hitam karena lelah, tetapi semangat saya sangat terjaga dan penuh percaya diri. Direktur Harjono, seorang pria paruh baya dengan wajah persegi yang tegas, menerima saya dengan sikap yang cukup dingin. Jelas, kegagalan sebelumnya dengan Nusantara Jaya telah membuatnya kehilangan kesabaran. Saya tidak terburu-buru meminta maaf atau membuat janji kosong. Saya langsung ke pokok permasalahan, membentangkan desain di atas meja besar, dan dengan cermat menjelaskan setiap detail perbaikan yang telah saya teliti. Saya menunjukkan titik-titik yang tidak efisien dalam sistem ventilasi lama yang coba dipaksakan oleh staf Nusantara Jaya sebelumnya. Sebagai gantinya, saya mengusulkan solusi ventilasi alami yang dikombinasikan dengan bahan daur ulang, persis seperti informasi rahasia yang diberikan Dewi. Solusi ini tidak hanya mengatasi masalah teknis yang ketat dari pabrik produksi, tetapi juga membantu PT Bima Sakti menghemat hampir 20% biaya material jangka panjang. Tatapan dingin Direktur Harjono perlahan berubah. Dia sangat fokus pada angka-angka yang saya hitung, sesekali mengangguk setuju. Akhirnya, senyum puas muncul di wajahnya yang tegas.
Dia mengambil pulpen dan dengan mantap menandatangani perjanjian prinsip, menandai persetujuan kerjasama. Setelah setengah tahun mengalami kebuntuan, saya kembali ke cabang Nusantara Jaya pada sore hari, membawa kontrak yang baru saja ditandatangani, sebuah pencapaian bersejarah bagi Departemen Penjualan. Saya dengan hati-hati meletakkan seluruh berkas di meja sekretaris direktur untuk diserahkan kepada Danurdara tepat waktu. Lalu saya merebahkan kepala di meja, tertidur pulas untuk mengganti 3 malam tanpa istirahat. Keesokan paginya, rapat darurat seluruh cabang diadakan. Semua orang berbisik-bisik, penasaran tentang apa yang terjadi. Saya duduk di sudut ruangan, dengan sedikit rasa gembira di hati, percaya bahwa kemampuan saya akhirnya akan diakui secara adil. Danurdara memasuki ruang rapat dengan sikap kemenangannya yang biasa. Dia dengan lantang mengumumkan kabar baik bahwa cabang baru saja berhasil mengatasi masalah terbesar tahun ini, secara resmi menandatangani kontrak konstruksi dengan PT Bima Sakti. Seluruh ruangan bertepuk tangan meriah. Namun, kalimat Danurdara selanjutnya membuat saya terkejut seolah disiram air es. Dia menatap lurus ke arah Ratih, memuji kemampuan negosiasinya yang luar biasa. Dia mengumumkan di hadapan seluruh karyawan bahwa berkat kelihayan Ratih dalam berkomunikasi dan hubungan yang telah dibangunnya, mitra bisnis akhirnya mau mengalah dan menandatangani kontrak. Ratih berdiri, wajahnya yang bermakeup tebal tersenyum angkuh. Dia dengan genit mengucapkan kata-kata rendah hati yang palsu, berterima kasih atas arahan cerdas Direktur Danurdara yang telah membawanya menuju kesuksesan. Saya duduk membeku, kedua tangan saya terkepal di bawah meja. Danurdara berbalik menatap saya, matanya penuh provokasi. Dia berkata dengan nada merendahkan, "Meskipun kamu ikut serta dalam mengetik dan menata ulang dokumen, usaha itu hanyalah pekerjaan sepele seorang staf administrasi." Dia menasihati saya bahwa sebagai anak muda, saya harus tahu diri, belajar lebih banyak dari para senior yang profesional seperti Ratih. Sebuah pemutarbalikan fakta yang terang-terangan terjadi di siang bolong. Dia dengan seenaknya merampas keringat dan air mata saya, merampas 3 malam tanpa tidur saya untuk melapisi wajah seorang penjilat dengan emas yang berkilauan. Ketika rapat selesai, semua orang berhamburan ke koridor, mengerumuni Ratih dengan pujian yang melambung. Saya tidak ikut serta dalam sandiwara murahan itu. Kemarahan membuncah di dada saya, tetapi saya berusaha menjaga pikiran tetap jernih. Saya langsung kembali ke meja kerja, mengumpulkan semua draft desain tulisan tangan, tabel perhitungan biaya yang penuh dengan angka koreksi yang saya buat sendiri, lalu melangkah cepat menuju ruang direktur. Saya mendorong pintu kayu itu dengan keras tanpa mengetuk. Danurdara sedang menikmati secangkir kopi. Melihat saya masuk, dia mengerutkan kening dengan kesal. Saya berjalan ke hadapannya, menggebrakkan tumpukan draft ke mejanya. Saya menatap lurus ke matanya, menuntut penjelasan yang memuaskan. Saya menegaskan bahwa seluruh ide desain, solusi material daur ulang, dan negosiasi dengan Direktur Harjono adalah hasil kerja saya seorang diri. Ratih tidak menyumbangkan satu kata pun atau 1 menit pun dalam proyek ini. Saya menanyainya, bagaimana bisa sebagai pemimpin cabang besar, dia bertindak tidak transparan, secara terang-terangan merampas hasil kerja bawahan untuk diberikan kepada orang yang tidak kompeten. Danurdara perlahan meletakkan cangkir kopinya. Wajahnya berkedut, menunjukkan kemarahan yang luar biasa karena dikritik langsung oleh seorang karyawan rendahan di ruang kerjanya sendiri. Dia berdiri, membungkuk ke depan. Dia mengambil tumpukan draft saya, matanya memerah. Dia berteriak, "Apa katamu? Kamu pikir beberapa lembar kertas lusuh ini bisa membuktikan sesuatu di sini?" Setelah berkata begitu, dia merobek tumpukan dokumen itu menjadi 2, melemparkan potongan-potongan kertas itu ke lantai. Tindakannya yang kasar bertujuan untuk menghancurkan harga diri saya. Dia menunjuk lurus ke wajah saya, melontarkan hinaan yang berat. Dia memaki saya sebagai orang sombong yang tidak tahu diri, merasa hebat karena punya ijazah tapi tidak tahu sopan santun. Dia dengan lantang menegaskan bahwa di cabang ini, perkataannya adalah hukum. Siapa yang mendapat penghargaan adalah keputusannya. Siapa yang dipecat juga keputusannya. Dia memperingatkan saya untuk tidak berhayal tentang bakat saya. Perusahaan ini berjalan dengan kekuasaan, bukan dengan tulisan di atas kertas. Dia mendekati saya,
melontarkan ancaman tajam. Jika kamu masih berani menuntut keadilan, saya akan membuatmu tidak bisa bekerja di perusahaan manapun di Jakarta ini. Saya berdiri diam menatap potongan-potongan kertas yang berserakan di lantai. Usaha dan kerja keras saya diinjak-injak tanpa ampun. Saya perlahan mengangkat kepala, berhadapan dengan wajahnya yang penuh amarah. Saya tidak menangis, juga tidak mundur. Dengan nada sedingin es, saya berkata, kebenaran akan selalu menjadi kebenaran. Kekuasaan Anda mungkin bisa menutupinya untuk sementara, tetapi tidak selamanya. Setelah itu, saya berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan di belakang saya suara geram dari seorang pecundang yang kesal karena tidak bisa menaklukkan kemauan yang kuat. Saya tahu betul konfrontasi ini telah mendorong kebencian Danurdara ke puncaknya. Tepat seperti yang saya perkirakan, balas dendam Danurdara datang secepat badai beracun. Sore itu, saat suasana kantor sedang lesu menjelang akhir jam kerja, suara printer di sudut ruangan tiba-tiba berderit. Asisten Danurdara membawa selembar kertas dengan stempel merah perusahaan, berjalan dengan angkuh ke tengah ruang kerja. Dia berdeham, meminta semua orang berhenti bekerja untuk mendengarkan pengumuman internal darurat. Isi kertas itu adalah surat keputusan mutasi personel yang ditandatangani langsung oleh Direktur Danurdara. Subjeknya adalah saya. Asisten itu dengan lantang membacakan setiap kata. Keputusan itu menyatakan bahwa karyawan bernama Dara diturunkan pangkatnya dan dipindahkan dari Departemen Penjualan dengan alasan pelanggaran berat disiplin perusahaan. Pelanggaran yang dituduhkan dengan tidak tahu malu antara lain, sikap menentang atasan, tidak mematuhi arahan direksi, etos kerja yang buruk, dan terutama, menyebarkan hasutan yang merusak persatuan internal. Hukuman yang diberikan adalah memindahkan saya menjadi staf penerima tamu di meja resepsionis di pintu masuk utama cabang, berlaku efektif mulai besok pagi. Seluruh kantor menahan napas, semua mata serentak tertuju pada saya. Beberapa orang diam-diam menghela napas kasihan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani memprotes ketidakadilan yang terang-terangan ini. Ratih dan kelompoknya sepertinya hanya menunggu momen ini untuk meluapkan kepuasan mereka. Ratih berjalan mendekati meja saya, melipat tangan di dada. Dia dengan nada mengejek berkata, cepat bereskan barang-barangmu, agar besok pagi kamu tidak terlambat membuka pintu dan menyapa pelanggan. Dia bahkan sengaja menambahkan bahwa posisi penjaga pintu itu sangat cocok dengan wajah saya yang selalu dingin seperti es. Saya duduk diam di kursi, dengan tenang mendengarkan seluruh surat keputusan yang penuh fitnah itu. Saya tidak menunjukkan kemarahan, juga tidak berniat menulis surat pengunduran diri untuk melarikan diri seperti yang diharapkan Danurdara. Nasihat ayah sebelum saya mulai bekerja bergema jelas di benak saya. Dunia bisnis adalah medan perang, harus memiliki mental baja untuk menghadapi intrik. Musuh ingin menggunakan penghinaan untuk membuat saya jatuh. Tetapi mereka tidak tahu, semakin saya ditekan, semakin kuat tekad saya. Saya diam-diam mengambil sebuah kotak kardus kecil, dengan hati-hati memasukkan setiap buku catatan dan pulpen ke dalamnya. Saya memandang sekeliling ruang kerja yang luas, melihat wajah-wajah dengan berbagai ekspresi, dari senang hingga cemas. Saya tersenyum lega. Meninggalkan tempat duduk di sudut ini mungkin bukan hal yang buruk. Meja resepsionis di pintu utama, tempat semua aktivitas keluar masuk bertemu, adalah pos pengamatan yang paling ideal. Untuk saya melihat wajah asli seluruh cabang ini. Saya membawa kotak kardus itu dan berjalan di antara dua baris meja kerja, postur saya tetap tegak. Penurunan pangkat yang memalukan dari Danurdara tidak mengalahkan saya, sebaliknya. Itu secara resmi membuka medan pertempuran baru, di mana saya bisa mengumpulkan bukti-bukti vital untuk membersihkan semua kebusukan yang telah berakar di tempat ini. Pukul 7.30 pagi, saya sudah berada di meja resepsionis yang terletak di lobi utama gedung cabang. Sesuai peraturan untuk staf penerima tamu, saya harus mengenakan seragam berupa gaun ketat berwarna merah anggur, sepatu hak tinggi 5 cm, dan rambut disanggul rapi. Ini adalah pakaian yang dirancang untuk gadis-gadis yang bertugas mempercantik penampilan dan memberikan kesan pertama yang baik bagi mitra bisnis. Namun, tujuan Danurdara memaksa saya mengenakan pakaian ini dan berdiri di sini bukanlah untuk kepentingan pekerjaan. Dia ingin menjadikan saya bahan tertawaan,
Simbol hukuman untuk menakut-nakuti siapapun yang berani menentangnya. Pukul 7.45, mobil mewah Danurdara memasuki tempat parkir. Dia masuk ke lobi, sengaja berjalan sangat lambat. Ketika melewati meja resepsionis, dia berhenti, memandang saya dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Dia menyeringai, melontarkan sindiran pedas. Posisi ini sangat cocok untukmu. Berdirilah yang tegak dan belajar cara membungkuk untuk menyapa orang lain. Beberapa karyawan yang berjalan di belakangnya ikut tertawa. Tak lama kemudian, Ratih dan teman-temannya juga lewat. Mereka sengaja berjalan lambat, menunjuk-nunjuk seragam yang saya kenakan, menertawakan warnanya yang norak dan cara berdiri saya yang kaku. Saya menganggap ejekan itu seperti angin lalu, sama sekali tidak peduli. Saya berdiri tegak di posisi saya, wajah saya tetap dingin dan tenang, tanpa sedikitpun emosi sedih atau marah. Ketika pelanggan atau mitra bisnis masuk, saya membungkuk sesuai standar, mengarahkan mereka ke departemen yang tepat. Ketika karyawan perusahaan lewat, saya menjaga pandangan lurus ke depan, menganggap mereka sebagai bayangan tak terlihat. Sikap acuh tak acuh dan ketabahan yang terpancar dari mata saya tampaknya mengurangi separuh kepuasan kelompok Danurdara. Mereka tidak mendapatkan reaksi lemah atau air mata yang mereka harapkan. Setelah beberapa jam pertama, berdiri terus-menerus dengan sepatu hak tinggi membuat betis saya mulai kaku dan pegal. Pekerjaan sebagai penjaga pintu yang tampaknya santai ternyata sangat menguras tenaga. Namun, sebagai gantinya dari kelelahan fisik, saya mulai menyadari nilai besar dari posisi istimewa ini. Dari sudut pandang yang luas di meja resepsionis, saya dapat mengamati dengan jelas semua operasi yang terjadi di cabang. Saya melihat puluhan karyawan dengan santai membawa sarapan dan datang terlambat hampir 1 jam. Saya menyaksikan pelanggan dari luar kota yang datang untuk mengurus keluhan dibiarkan menunggu berjam-jam di sofa oleh staf layanan pelanggan. Gambaran besar dari sebuah organisasi yang busuk, longgar dalam disiplin, dan tidak peduli pada pelanggan menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Penguasaan kekuasaan oleh Danurdara tidak menciptakan tim yang kuat, tetapi hanya membiarkan kemalasan, penjilatan, dan ketidakbertanggungjawaban tumbuh subur. Saya sedikit menggeser tumpuan kaki untuk mengurangi pegal. Mata saya tetap tajam merekam setiap detail. Posisi penjaga pintu yang memalukan ini ternyata adalah hadiah tak ternilai yang memberi saya kesempatan emas untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dari akarnya, untuk pembersihan total yang akan segera terjadi. Hari-hari berikutnya, berdiri di meja resepsionis, saya semakin merasakan kebusukan yang diam-diam menggerogoti cabang Nusantara Jaya dari dalam. Tempat ini tidak seperti sebuah entitas bisnis yang berjalan lancar, melainkan lebih mirip panggung teater amatir di mana orang-orang berlomba-lomba memainkan peran palsu. Lobi utama yang dirancang mewah dengan dinding marmer dan lampu kristal justru diselimuti oleh atmosfer lesu dan kurang semangat. Saya berdiri tegak, mempertahankan senyum profesional di bibir, sementara mata saya terus mengumpulkan gambar ratusan orang yang berlalu lalang setiap hari. Setiap pagi, skenario datang terlambat diulang dengan tanpa rasa malu. Jam menunjukkan pukul 8.15. Barulah para staf administrasi dengan santai membawa minuman dan makanan ringan masuk ke lobi. Mereka berjalan sambil tertawa dan mengobrol keras, tanpa sedikitpun rasa bersalah karena terlambat. Satpam di pintu pun seolah tidak peduli, sibuk menatap ponselnya. Disiplin perusahaan yang pernah diteriakan Danurdara pada hari pertamanya ternyata hanyalah alat untuk menekan mereka yang tidak sejalan dengannya. Bagi para kroninya, semua aturan tidak berlaku. Yang lebih menyedihkan adalah cara cabang ini memperlakukan pelanggan. Suatu sore yang panas, seorang wanita hamil datang jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta untuk mengurus garansi peralatan. Dia duduk kelelahan di sofa lobi, menunggu dengan sia-sia. Saya sudah menelepon 3 kali ke Departemen Layanan Pelanggan, tetapi staf yang bertugas hanya menjawab seadanya dan mengatakan sedang sibuk rapat. Padahal, melalui kaca transparan yang menghadap lantai 2, saya tahu persis mereka sedang berkumpul membagi makanan ringan yang mereka beli online. Pelanggan, yang oleh ayah saya selalu diajarkan untuk dianggap sebagai sumber kehidupan perusahaan, kini justru dianggap sebagai beban yang merepotkan. Akhirnya, saya terpaksa membuatkan segelas air hangat dan memberikannya kepada wanita itu,
disertai permintaan maaf tulus atas nama orang-orang tidak bertanggung jawab yang sedang duduk di ruangan ber-AC. Berbanding terbalik dengan sikap dingin terhadap pelanggan, sambutan hangat justru diberikan sepenuhnya kepada direktur yang berkuasa. Setiap kali Danurdara turun dari mobilnya, Ratih akan muncul seperti sihir. Dia bergegas keluar dari lift, membawa secangkir kopi yang diseduh sesuai selera Danurdara. Dua asistennya sibuk berlari di belakang membawakan tas dan payung. Meskipun cuaca di luar mendung, Danurdara menikmati sanjungan itu dengan sangat puas. Dia berjalan dengan kepala terangkat di antara barisan penyambut, tidak lupa melirik sinis ke arah meja resepsionis tempat saya berdiri tegak. Saya melihat pemandangan itu dengan rasa sakit yang mendalam di hati. Nusantara Jaya adalah warisan yang dibangun oleh ayah saya dan rekan-rekannya dengan keringat dan air mata selama puluhan tahun. Namun, hanya karena satu kesalahan dalam penempatan personel, sebuah tim yang kuat dengan cepat berubah menjadi kekacauan yang menyedihkan. Berdiri di posisi yang dianggap paling rendah ini, saya telah menanggalkan sepenuhnya kesombongan seorang putri konglomerat. Saya menerima penghinaan ini untuk mendapatkan pandangan yang paling luas dan jujur. Sisi-sisi kotor dari cabang ini tidak bisa disembunyikan selamanya, dan saya berjanji pada diri sendiri akan menjadi orang yang membongkar semua kebusukan itu ke hadapan cahaya. Selain tugas membosankan menyambut tamu, meja resepsionis juga dilengkapi dengan sistem komputer untuk memeriksa jadwal janji temu dan direktori internal. Para pendahulu saya kebanyakan menggunakan komputer ini untuk menonton film atau berbelanja online di waktu luang. Bagi saya, komputer ini menjadi alat yang sangat tajam. Dengan pengetahuan teknis yang kuat dan pemahaman tentang struktur jaringan internal yang pernah saya ikut rancang sistem keamanannya saat magang di kantor pusat, saya dengan mudah menemukan celah fatal dalam sistem berbagi data di cabang Jakarta. Para kroni Danurdara memiliki kebiasaan kerja yang sangat ceroboh. Mereka sering menyimpan laporan keuangan mentah dan draft anggaran yang belum diedit di dalam folder tersembunyi dengan kata sandi. Namun, berkat pengetahuan keamanan saya dengan mudah membobolnya. Mereka yakin tidak ada staf level bawah yang berani mengutak-atik pembukuan akuntansi. Memanfaatkan saat-saat lobi sepi, saya diam-diam menyalakan layar komputer, mencolokkan sebuah USB super kecil ke port belakang, dan dengan cepat mengakses folder-folder sensitif milik Departemen Akuntansi dan Pengadaan untuk menyalin semuanya. Saya memulai proses pemeriksaan silang data dengan teliti. Di permukaan, saya terlihat seperti seorang resepsionis yang rajin mengetik informasi tamu. Namun, sebenarnya mata saya sedang memindai ribuan angka yang rumit. Saya mengeluarkan buku catatan kecil bersampul kulit yang saya sembunyikan di saku seragam. Halaman-halaman putihnya perlahan terisi dengan catatan kode yang saya buat sendiri. Saya mencatat dengan jelas setiap pengeluaran anggaran untuk kampanye promosi yang digelembungkan hingga 3 kali lipat dari nilai sebenarnya. Saya mengungkap faktur-faktur jamuan klien senilai ratusan juta rupiah yang disetujui dengan cepat tanpa tujuan yang jelas. Yang lebih mengerikan adalah trik-trik penggelapan dana perusahaan melalui perawatan peralatan pabrik. Pembukuan mencatat bahwa cabang telah mengeluarkan uang untuk mengganti seluruh sistem pendingin di 3 gudang besar pada kuartal terakhir. Namun, dari para teknisi yang sesekali mampir ke meja resepsionis untuk mengobrol dan meminta minum, saya tahu persis mereka hanya diperintahkan untuk membongkar mesin lama, membersihkannya, lalu memasangnya kembali, tanpa membeli suku cadang baru. Selisih dana yang sangat besar dari kontrak fiktif itu jelas mengalir langsung ke kantong pribadi Direktur Danurdara dan kroni-kroninya di bagian keuangan. Setiap baris yang saya tulis di buku catatan itu terasa berat oleh amarah. Buku kecil seukuran telapak tangan itu kini mengandung kekuatan yang cukup untuk meruntuhkan seluruh jaringan korupsi yang terorganisir rapi. Saya melipat buku itu dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke saku di dekat dada. Merasakan setiap detak jantung saya yang mendesak untuk menuntut keadilan. Danurdara menggunakan kekuasaannya untuk mengisolasi saya di meja resepsionis. Berpikir telah mengurung seekor binatang liar. Dia tidak menyadari bahwa posisi terendah inilah yang justru menjadi tempat saya bisa menggali sampai ke akar rahasia-rahasia tergelap yang coba dia tutupi. Proses pengumpulan bukti dokumen hampir selesai. Saya hanya kekurangan satu saksi hidup untuk melancarkan serangan yang tak terbantahkan. Kesempatan emas yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang pada suatu pagi di tengah minggu yang hujan gerimis, lobi sepi dari biasanya.
Tiba-tiba, pintu kaca besar didorong kuat dari luar. Seorang pria paruh baya mengenakan jas hujan murah yang basah kuyup masuk dengan wajah panik dan sangat marah. Namanya Bapak Suryo, Direktur CV Fajar Sejati, salah satu pemasok terlama grup Nusantara Jaya. Bapak Suryo langsung menuju meja resepsionis, menggebrak meja marmer dengan kedua tangannya. Suaranya bergetar penuh kekesalan. Bapak Suryo berteriak meminta untuk bertemu dengan Direktur Danurdara segera. Dia mengeluh bahwa perusahaannya hampir bangkrut karena Nusantara Jaya menunggak pembayaran selama 3 bulan. Satpam gedung melihat keributan dan berlari untuk menyeret tamu tak diundang ini keluar. Saya segera melangkah keluar dari belakang meja, menahan tangan satpam itu. Dengan sikap ramah, saya mempersilakan Bapak Suryo duduk di sofa, memberinya tisu untuk mengeringkan wajahnya, dan secara pribadi membuatkan secangkir teh panas untuk menghangatkan badannya. Rasa hormat dan ketenangan saya membuat amarah Bapak Suryo sedikit mereda. Dia menghela napas panjang dan mulai mencurahkan isi hatinya. Dia bercerita bahwa barang sudah dikirim lengkap, berita acara serah terima sudah ditandatangani lama, tetapi berkas pembayaran selalu ditahan di Departemen Keuangan tanpa batas waktu. Kemarin sore ketika Bapak Suryo datang langsung untuk menagih, kepala bagian pengadaan memanggilnya ke ruangan tertutup untuk memerasnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Bapak Suryo sudah dengan hati-hati menyalakan perekam suara yang disembunyikan di sakunya. Mereka memberikan ultimatum kejam, jika ingin pembayaran sebesar 10 miliar rupiah segera cair, CV Fajar Sejati harus membuat kontrak tambahan untuk mentransfer kembali 20% dari total nilai ke rekening pribadi yang mereka tunjuk. Jika tidak mau membayar uang pelicin, mereka akan terus menahan berkasnya sampai perusahaan Bapak Suryo bangkrut. Mendengar itu, dada saya terasa panas. Saya sedikit membungkuk ke depan dan bertanya dengan suara pelan dan jelas. "Permisi, Pak Suryo, apakah Bapak menyimpan rekaman percakapan itu atau pesan teks apapun terkait kesepakatan itu?" Bapak Suryo mengangguk cepat, dengan gemetar mengeluarkan ponsel tua dari saku dadanya dan selembar kertas berisi informasi nomor rekening pribadi yang mencurigakan itu. "Bapak putar rekamannya untuk saya dengar." Suara arogan kepala bagian pengadaan terdengar jelas, meminta bagian persentase untuk melicinkan jalan agar Direktur Danurdara menandatangani persetujuan. Ekor rubah akhirnya terlihat sepenuhnya. Saya mengambil ponsel pribadi saya, dengan hati-hati memotret kertas nomor rekening itu dan meminta izin Bapak Suryo untuk mengirim salinan rekaman suara ke ponsel saya sebagai bukti. Saya menggenggam erat tangan kasar Bapak Suryo, menatap matanya, dan memberikan janji yang tegas. Saya menasihatinya untuk tenang dan pulang, dan sama sekali tidak mentransfer uang kotor itu. Saya menjamin kepadanya bahwa paling lambat minggu ini, seluruh utang akan dilunasi penuh, dan mereka yang menggunakan kekuasaan untuk memeras pemasok pasti akan membayar mahal. Bapak Suryo menatap saya dengan ragu, tetapi ketulusan dari seorang resepsionis berhasil meyakinkannya untuk pergi. Saya kembali ke pos saya, tangan saya menggenggam erat ponsel yang berisi bukti hidup dan mati. Jaring korupsi Danurdara telah sepenuhnya berada dalam genggaman saya. Jumat pagi. Dasai, dati. Suasana lesu yang biasa di cabang tiba-tiba dipecah oleh dering telepon yang nyaring. Dari meja resepsionis, saya mengangkat telepon internal. Di seberang sana terdengar suara panik sekretaris direktur. Dia meminta saya untuk segera menyambungkan panggilan prioritas dari kantor pusat Nusantara Jaya langsung ke ruang kerja Danurdara. Saya menekan tombol transfer, menjaga wajah tetap tenang, tetapi pendengaran saya menajam untuk menangkap situasi. Hanya 3 menit setelah panggilan tersambung, teriakan panik bercampur suara pecahan kaca terdengar dari lantai 3, menggema hingga ke lobi. Danurdara keluar dari ruang kerjanya seperti orang gila. Kerah kemejanya berantakan, keringat membasahi dahinya, wajahnya pucat pasi. Dia berlari di sepanjang koridor, bertepuk tangan, memberi isyarat agar semua orang berhenti bekerja. Dengan suara gemetar, dia mengumumkan berita yang dampaknya seperti bom. Ketua Dewan Direksi, Bapak Tirtayasa, akan memimpin langsung tim inspeksi untuk melakukan kunjungan mendadak ke cabang Jakarta pagi ini juga. Berita mengejutkan ini membuat seluruh karyawan cabang panik. Tanpa diperintah, semua orang melompat dari kursi mereka, menciptakan pemandangan kacau seperti sarang lebah yang diganggu.
Danurdara berteriak memerintahkan semua orang untuk merapikan meja kerja mereka. Dia memaksa kepala bagian penjualan untuk segera memalsukan laporan pendapatan untuk menutupi penurunan drastis pada kuartal terakhir. Ratih dan kelompoknya tidak lagi punya waktu untuk berdandan atau bergaya. Mereka buru-buru menyembunyikan kantong makanan ringan dan kotak kosmetik yang berserakan di meja. Sebagai gantinya, tumpukan dokumen ditata secara artifisial untuk menunjukkan semangat kerja yang tinggi. Dia memerintahkan petugas kebersihan untuk membersihkan lantai, terus-menerus menyemprotkan parfum di seluruh koridor untuk menghilangkan bau apek dari kemalasan yang menumpuk. Berdiri di posisi resepsionis, saya menyaksikan seluruh sandiwara konyol itu. Danurdara mencoba menyelamatkan citranya sebagai direktur teladan dengan mengancam bawahan untuk berpura-pura menjadi karyawan yang rajin. Dia dengan lantang memperingatkan siapapun yang menjawab salah pertanyaan dari ketua atau membocorkan pelanggaran apapun akan dipecat hari itu juga. Kepanikannya sangat kontras dengan kesombongannya saat menindas bawahan. Dia seperti pencuri yang mencoba membersihkan mulutnya saat mendengar langkah kaki kepala polisi mendekat. Saya tetap berdiri diam di posisi saya. Seragam merah anggur saya disetrika rapi. Saya tahu gaya kerja ayah saya. Beliau tidak pernah percaya pada laporan di atas kertas atau pujian kosong. Mata elangnya selalu bisa menembus lapisan kepura-puraan untuk menilai inti permasalahan. Semakin Danurdara mencoba menutupi, semakin dia menunjukkan kelemahannya dalam manajemen. Badai besar telah benar-benar datang, dan saya yakin mereka yang sedang mencoba membangun panggung palsu ini akan segera membayar harga yang sangat mahal. Jam perlahan mendekati pukul 10.00 pagi. Suasana di lobi utama cabang menjadi sangat tegang. Semua persiapan penyambutan yang bersifat formalitas telah selesai. Danurdara merapikan jasnya, menyisir rambutnya yang tipis. Dia mondar-mandir di depan area resepsionis dengan gelisah. Matanya terus melirik ke jalan raya. Ketika matanya bertemu dengan saya yang sedang berjaga di meja, sebuah ide licik tiba-tiba muncul di benaknya. Alih-alih membiarkan saya bersembunyi di sudut seperti staf kebersihan lainnya agar tidak mengganggu pemandangan, Danurdara justru memiliki niat yang sangat kejam. Dia mendekati saya, menunjuk lurus ke tengah-tengah pintu kaca ganda, tempat lalu lintas paling ramai di gedung itu. Dengan suara dingin dan penuh paksaan, dia memerintahkan saya untuk keluar dari balik meja dan berdiri tegak di posisi tengah itu. Dia ingin menggunakan saya sebagai perisai hidup, alat untuk memamerkan kekuasaan dan disiplin bajanya di depan ketua dewan direksi. Dia menekankan setiap kata, menuntut saya untuk berdiri tegak lurus seperti patung batu, tidak boleh bergerak, tidak boleh bersandar, dan sama sekali tidak boleh membuka mulut saat rombongan inspeksi masuk. Dia mengancam bahwa jika saya berani melanggar perintah dan menyebabkan kesalahan yang mempermalukan cabang, dia akan segera merobek berkas kerja saya dan menuntut saya ke pengadilan atas tuduhan merusak aset perusahaan. Perintah aneh itu bukan hanya hukuman fisik yang berat bagi seorang wanita yang harus mengenakan sepatu hak tinggi yang runcing, tetapi juga penghinaan yang kejam terhadap martabat manusia. Menghadapi arogansi puncak Danurdara, saya tidak menunjukkan rasa takut atau memohon belas kasihan. Saya menjaga wajah tetap tenang, bahkan dingin, dengan ringan melangkah keluar dari meja resepsionis dan menuju tepat ke posisi yang dia tunjuk. Saya berdiri tegak, kedua tangan terkatup ringan di depan, dagu sedikit terangkat, mata menatap lurus ke jalan di luar. Di saku saya, buku catatan kecil bersampul kulit yang berisi bukti-bukti fatal masih tersimpan rapi, memberi saya kekuatan mental tak terlihat untuk menahan kelelahan kaki yang mulai protes. Danurdara menatap saya dengan kepuasan maksimal, percaya bahwa dia telah sepenuhnya menaklukkan keras kepala karyawan bernama Dara. Dia berbalik, terus mendesak anak buahnya untuk berbaris di kedua sisi koridor untuk bersiap menyambut. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk menempatkan saya tepat di depan pintu masuk justru menjadi titik akhir yang dia tulis sendiri untuk karirnya. Saya tersenyum tipis dalam hati, detak jantung saya teratur dan tenang, menunggu saat yang menentukan ketika ketua dewan direksi paling berkuasa di grup Nusantara Jaya melangkah melewati pintu ini. Pukul 10.15 pagi, suara decitan ban di aspal memecah keheningan palsu di cabang. Sebuah konvoi mobil mewah berwarna hitam legam berbelok ke halaman gedung. Di depan,
Sebuah sedan lapis baja mengkilap, simbol kekuasaan tertinggi yang tak salah lagi milik Ketua Tirtayasa. Di belakangnya, 3 mobil SUV membawa jajaran pimpinan senior dan tim inspeksi dari kantor pusat. Suasana di lobi langsung membeku. Suara langkah kaki karyawan yang panik tiba-tiba senyap, digantikan oleh keheningan yang mencekik. Danurdara dengan gugup merapikan jasnya. Butiran keringat muncul di dahinya meskipun AC di lobi menyala dengan kekuatan penuh. Dia buru-buru berbalik, matanya melotot mengancam, memberi isyarat kepada semua kepala departemen dan staf untuk berdiri tegak, menegangkan otot untuk menciptakan postur paling hormat. Begitu mobil berhenti dengan mulus di depan tangga marmer, Danurdara berlari keluar secepat anak panah. Dia buru-buru membungkuk, kedua tangan siap membuka pintu mobil. Sikapnya yang tunduk dan hina sangat berbeda dari kesombongan yang biasa dia tunjukkan saat menindas karyawan. Pintu mobil perlahan terbuka. 4 pengawal berjas hitam dan berkacamata gelap dengan cepat turun, menyebar ke 4 sudut untuk menjaga keamanan. Dari kursi belakang, Ketua Tirtayasa melangkah keluar. Beliau mengenakan setelan berwarna abu-abu terang, potongan yang sempurna. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi ke belakang, menonjolkan dahinya yang lebar. Wajahnya yang tegas memancarkan wibawa seorang jenderal yang telah bertempur seumur hidup di medan bisnis yang kejam. Beliau berdiri tegak, sedikit merapikan kancing jasnya, matanya yang tajam mengamati sekeliling halaman cabang. Danurdara membungkuk begitu rendah hingga kepalanya hampir menyentuh lutut, mulutnya terus melontarkan pujian yang berlebihan. Dia dengan suara memelas memuji ketua yang telah menempuh perjalanan jauh, menyatakan kehormatan besar bagi seluruh jajaran direksi dan karyawan cabang atas kedatangannya. Dia berbicara tanpa henti, melaporkan secara singkat tentang pencapaian bisnis palsu yang baru saja dia paksa bawahannya untuk buat pagi tadi. Ketua Tirtayasa tidak membalas, bahkan tidak melirik orang yang sedang menjilat di kakinya. Reaksi dinginnya membuat senyum di bibir Danurdara perlahan menjadi kaku dan canggung. Saya berdiri terpaku di tengah pintu kaca. Kurang dari 5 meter dari rombongan, saya menangkap seluruh pemandangan itu. Saya mengenakan seragam resepsionis merah anggur, rambut tertata rapi, kedua tangan terkatup di depan sesuai standar. Jantung saya berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena rasa bangga yang tak terlukiskan melihat sosok ayah saya yang gagah. Sementara Danurdara berkeringat dingin karena usahanya yang sia-sia, saya justru merasa sangat tenang. Kekuasaan sejati tidak perlu diteriakkan atau dipamerkan dengan ancaman. Kehadiran ayah saya yang tenang sudah cukup untuk menghancurkan semua kepura-puraan yang menyelimuti tempat ini. Saya sedikit mengepalkan tangan, siap untuk adegan terbaik yang akan segera terungkap. Mengabaikan sanjungan kosong dari direktur cabang, Ketua Tirtayasa mulai melangkah menaiki tangga marmer. Di belakangnya, tim inspeksi senior mengikuti, wajah mereka serius, buku catatan di tangan siap untuk pemeriksaan ketat. Danurdara berlari-lari kecil di sampingnya, membungkuk sambil menunjukkan jalan, tangannya terus bergerak mencoba menarik perhatian. Namun, mata elang ayah saya hanya fokus pada struktur bangunan, mengamati sikap petugas keamanan di luar untuk menilai situasi keamanan yang sebenarnya. Beliau melewati pintu putar otomatis, secara resmi menginjakkan kaki di lobi utama cabang. Sesuai skenario yang dibuat Danurdara, 2 baris karyawan yang berdiri di sepanjang koridor segera serentak meneriakkan sambutan palsu. Tepuk tangan meriah terdengar, memecah keheningan. Namun, Ketua Tirtayasa tiba-tiba berhenti. Sepatu kulit mahalnya mengetuk lantai marmer sekali lalu berhenti total. Berhentinya pemimpin tertinggi secara tiba-tiba membuat seluruh rombongan di belakangnya juga berhenti mendadak. Tepuk tangan perlahan mereda dan kemudian hening. Seluruh lobi tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tatapan Ketua Tirtayasa tanpa sengaja menyapu area depan pintu masuk dan terkunci pada posisi di mana saya berdiri. Saya tetap dalam posisi siaga seperti patung. Dagu sedikit terangkat, mata jernih menatap lurus ke mata ayah yang penuh pengalaman. Detik pertama, pupil matanya melebar, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya yang biasanya tenang. Detik kedua, dia berkedip, seolah otaknya yang tajam sedang mencoba memproses citra tidak masuk akal di hadapannya. Detik ketiga, dia melirik seragam gaun ketat dan sepatu hak tinggi hitam yang saya kenakan. Detik keempat, kebenaran pahit itu menghantamnya.
Orang yang sedang berdiri sebagai perisai penjaga pintu, menahan angin dingin dari luar, tidak lain adalah putri satu-satunya yang sangat dia sayangi. Detik kelima, keterkejutan itu sepenuhnya hilang, digantikan oleh badai amarah yang sesungguhnya yang membuncah dari lubuk hatinya. Alisnya yang tebal berkerut, rahangnya mengatup, menampakkan urat-urat di pelipisnya. Auranya yang mengintimidasi begitu kuat sehingga orang-orang terdekatnya tanpa sadar mundur selangkah. Selama 5 detik yang mematikan itu, Danurdara sama sekali tidak menyadari bencana yang akan menimpanya. Dia salah mengira bahwa ketua terkejut dengan barisan penyambutan yang rapi. Dia buru-buru mendekat, menunjuk ke arah saya dengan sikap meremehkan. Dia dengan suara lantang melaporkan bahwa ini adalah seorang karyawan indisipliner yang dihukum berdiri di pintu sebagai contoh bagi mereka yang tidak mematuhi aturan perusahaan. Dia bahkan dengan bangga menegaskan bahwa di bawah manajemen tangan besinya, siapapun yang membangkang akan menerima nasib memalukan seperti ini. Begitu kata-kata Danurdara selesai, suasana yang mencekik langsung menyelimuti seluruh cabang. Saya menatap ayah dan tersenyum lega, tahu bahwa sumbu api telah resmi dinyalakan. Begitu kalimat sombong Danurdara keluar dari mulutnya, suasana tegang di lobi akhirnya pecah. Ketua Tirtayasa tidak menoleh. Dia mengayunkan tangan kanannya dengan kuat, menepis tangan Danurdara yang sedang menunjuk-nunjuk. Hentakan itu begitu kuat, disertai kemarahan yang memuncak, membuat Danurdara kehilangan keseimbangan, terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir jatuh di lantai marmer yang licin. Wajah Ketua Tirtayasa kini sehitam langit sebelum badai, aura membunuhnya begitu pekat hingga suhu di sekitarnya terasa turun drastis. Dia menyalurkan seluruh amarahnya dalam satu langkah panjang ke depan, memperpendek jarak dengan direktur cabang. Matanya yang setajam silet menatap lurus ke wajah Danurdara yang berubah pucat pasi. Dia mengangkat tangan kanannya, menunjuk lurus ke arah saya yang berdiri tegak di posisi penjaga pintu. Suaranya yang biasanya dalam dan hangat lenyap, digantikan oleh raungan yang menggelegar seperti guntur di tengah lobi. Dia mengeja setiap kata. Volume suaranya cukup keras agar ratusan karyawan yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. "Siapa yang mengizinkanmu menempatkan putriku di sini?" Kalimat itu meledak seperti bom. Gema suaranya memantul dari dinding marmer, menghantam gendang telinga semua orang yang berbaris. Danurdara terlonjak kaget seolah tersengat listrik. Wajahnya pucat tanpa darah, bibirnya gemetar tak terkendali. Matanya yang sipit terbelalak, menatap Ketua Tirtayasa, lalu perlahan beralih menatap saya. Otaknya seolah lumpuh total, tidak mampu memproses informasi yang baru saja diterimanya. Dia mencoba membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya hanya mengeluarkan suara serak yang tak berarti, seperti orang yang tercekik. Bukan hanya Danurdara, seluruh delegasi inspeksi dari kantor pusat dan ratusan karyawan cabang jatuh dalam keadaan syok total. Kerumunan yang berbisik-bisik langsung terdiam, senyum palsu membeku di bibir mereka. Tatapan semua orang serentak tertuju pada resepsionis yang mengenakan seragam merah anggur itu. Ketua Dewan Direksi yang Maha Kuasa, yang memegang nasib puluhan ribu karyawan, baru saja mengonfirmasi dengan mulutnya sendiri bahwa gadis yang sedang menjalani hukuman memalukan itu adalah putri satu-satunya. Kebenaran yang mengerikan ini melampaui imajinasi siapapun. Ketua Tirtayasa tidak memberi Danurdara kesempatan untuk bernapas. Dia melangkah maju lagi, mendekati direktur yang gemetar ketakutan. Dengan dingin, dia terus bertanya. Nada suaranya tegas tanpa kompromi. Dia bertanya pada Danurdara, atas dasar wewenang apa dia menerapkan hukuman yang merendahkan martabat seseorang di pintu masuk perusahaan. Dia bertanya pada Danurdara, apakah dia mengelola cabang ini dengan kompetensi atau dengan kebrutalan seorang tiran. Setiap pertanyaan dari ketua bagaikan pukulan palu godam yang menghantam karir Danurdara yang berada di ambang kehancuran. Para kroninya yang berdiri di belakang juga mulai gemetar, keringat dingin membasahi punggung baju mereka. Mereka mengerti bahwa akhir dari kerajaan gelap di cabang ini telah resmi dimulai. Tekanan luar biasa dari kemurkaan Ketua Tirtayasa akhirnya meruntuhkan sisa-sisa kekuatan Danurdara. Kedua lututnya lemas, tidak lagi mampu menopang berat badannya. Dia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin, suara tulangnya beradu terdengar kering. Dia menopang dirinya dengan kedua tangan, menatap putus asa ke arah ketua yang berkuasa,
Air mata dan keringat bercampur membasahi wajahnya yang dulu penjilat. Dia menyadari telah membuat kesalahan fatal yang tidak bisa diperbaiki. Dia telah menggunakan kekuasaan untuk menindas dan menginjak-injak harga diri pewaris sah satu-satunya grup Nusantara Jaya. Di seberang koridor, Ratih dan kelompok penjilatnya juga mengalami saat-saat yang mengerikan. Ratih mundur ke belakang, mencoba menyembunyikan wajahnya yang bermakeup tebal di belakang seorang rekan kerja pria yang lebih tinggi. Tangannya saling mencengkeram, gemetar hebat seperti orang demam. Dia teringat semua sindiran pedas, tatapan menghina, dan tindakan perampasan kredit yang telah dia lakukan terhadap saya selama berbulan-bulan. Kepuasan dan kebanggaannya lenyap, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Seluruh cabang yang luas itu terdiam. Hanya terdengar napas terengah-engah dari mereka yang telah berbuat salah. Di tengah pemandangan yang kacau dan mencekik itu, saya memutuskan untuk memecah keheningan. Saya meninggalkan postur kaku saya, perlahan melangkah keluar dari tengah pintu. Sepatu hak tinggi saya mengetuk lantai, menciptakan suara yang jelas dan ritmis. Saya berjalan lurus ke arah Ketua Tirtayasa, meninggalkan di belakang tatapan kaget ratusan orang. Berdiri di hadapan ayah saya tersenyum cerah, senyum hangat yang melenyapkan dinginnya penyamaran sebagai karyawan magang. Dengan suara jernih dan jelas, saya memanggil, "Ayah." Panggilan sakral itu seolah sihir yang menenangkan api amarah yang membara di mata Ketua Tirtayasa. Wajahnya yang tegas seketika melunak. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu saya, matanya dipenuhi rasa kasihan yang bercampur dengan kebanggaan yang tak terbatas. Penyamaran yang sempurna telah resmi terbuka. Tidak ada lagi karyawan rendahan bernama Dara yang menerima penindasan. Yang berdiri di hadapan semua orang sekarang adalah Adiratna, pewaris cemerlang dari keluarga Tirtayasa. Aura bangsawan, kepercayaan diri, dan ketangguhan yang ditempa melalui badai bisnis terpancar dari saya, membuat Danurdara dan kroni-kroninya semakin meringkuk di lantai. Danurdara mencoba meronta, mencari secercah harapan terakhir. Dia merangkak ke arah saya, menangkupkan kedua tangannya, memohon pengampunan. Dia menyalahkan tekanan pekerjaan, kebutaan sesaat, dan berjanji akan mengganti semua kerugian mental yang saya alami. Melihat wujud menyedihkan dari orang yang pernah berteriak akan memecat saya sama sekali tidak merasa kasihan. Dengan dingin, saya mundur selangkah untuk menghindari sentuhan menjijikannya. Permainan yang dia mulai kini telah berakhir. Panggung ini, mulai saat ini, akan saya kuasai, dan mereka yang menabur angin pasti akan menuai badai pembalasan yang paling setimpal. Menghadapi permohonan menyedihkan Danurdara, saya menjaga wajah saya tetap sedingin es. Saya menoleh ke arah ayah, sedikit mengangguk untuk memberinya isyarat bahwa saya cukup kuat untuk menyelesaikan kekacauan ini sendiri. Saya merogoh saku seragam, mengeluarkan buku catatan kecil bersampul kulit dan sebuah kartu memori yang berisi semua data yang telah saya salin dari sistem internal. Saya melangkah maju dan melemparkan buku catatan serta kartu memori itu tepat ke wajah Danurdara. Buku itu jatuh ke lantai, membuka halaman-halaman yang penuh dengan angka, bukti-bukti kuat tentang komisi kotor dan kontrak fiktif. Dengan suara tegas, saya membongkar kejahatannya di hadapan seluruh tim inspeksi dan karyawan cabang. Saya mengulangi detail kasus pemerasan terhadap pemasok CV Fajar Sejati untuk memberikan 20% dari nilai kontrak. Saya mengumumkan angka miliaran rupiah dana perusahaan yang telah dia kantongi melalui penggelembungan biaya perawatan pabrik. Setiap angka, setiap nama yang saya sebutkan, cocok persis dengan catatan keuangan yang dipegang oleh tim inspeksi. Kebenaran yang terang benderang membuat Danurdara benar-benar hancur. Dia memeluk kepalanya dan menangis terseduh-seduh, tahu bahwa semua jalan keluar telah tertutup. Setelah melihat angka-angka di buku catatan dan mendengarkan rekaman suara yang saya putar, Ketua Tirtayasa memberi isyarat kepada Ketua Tim Inspeksi. Sebuah panggilan darurat dibuat. Kurang dari 15 menit kemudian, satu tim polisi dari unit kejahatan ekonomi tiba di lobi. Komandan tim mendekat, membacakan surat perintah penangkapan darurat terhadap Danurdara atas tuduhan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Suara borgol yang berbunyi klik terdengar dingin. Dua petugas polisi memapah direktur korup itu berdiri, membawanya ke mobil dinas yang sudah menunggu di luar, mengakhiri sepenuhnya masa jaya seorang penjahat.
Segera setelah Danurdara dibawa pergi, Ketua Tirtayasa menghadap kerumunan karyawan yang gemetar. Dia dengan lantang mengumumkan pemecatan seketika bagi semua orang yang terlibat dalam jaringan korupsi, termasuk Ratih dan kepala bagian pengadaan. Mereka menundukkan kepala, diam-diam mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan gedung dengan rasa malu yang mendalam. Setelah pembersihan personel kilat itu, Ketua Tirtayasa menggandeng tangan saya, membawa saya naik ke panggung kecil di lobi. Dia menatap saya dengan penuh kebanggaan, mengumumkan di hadapan seluruh cabang, mulai saat ini, putri saya, Adiratna, secara resmi diangkat sebagai direktur utama yang baru, memegang kendali penuh untuk mereformasi sistem. Tepuk tangan meriah serentak meledak. Kali ini bukan sanjungan palsu, melainkan rasa hormat tulus untuk pemimpin muda yang penuh keberanian. Sore itu, saya memasuki ruang direktur yang luas di lantai 3. Saya secara pribadi membuang kotak rokok impor mahal dan dekorasi norak peninggalan pendahulu saya. Saya duduk di kursi kulit yang berwibawa, memandang keluar jendela kaca ke langit Jakarta yang cerah. Setelah melalui berbagai badai dan penindasan kejam, saya telah membuktikan nilai sejati diri saya. Dari lumpur kebusukan, era baru yang transparan dan kuat bagi cabang Nusantara Jaya secara resmi dimulai di bawah tangan seorang direktur wanita muda. Hadirin sekalian, menutup perjalanan penuh gejolak sang putri konglomerat. Mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada jabatan mentereng atau pakaian mahal yang dikenakan. Kekuasaan, jika diberikan kepada orang yang tidak bermoral, yang hanya tahu menggunakan ancaman untuk menindas yang lemah, cepat atau lambat akan menuju kehancuran yang tragis, seperti akhir dari sang direktur sombong itu. Kisah ini memberi kita pelajaran mendalam tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama. Dalam hidup, janganlah karena melihat orang lain lebih rendah dari kita melontarkan kata-kata hinaan. Karena kita tidak pernah tahu, di balik kesabaran mereka, ada ketangguhan yang luar biasa. Kebaikan, sekecil apapun, seperti segelas susu panas dari akuntan pemalu untuk rekannya yang sedang diisolasi, adalah cahaya terindah yang menghangatkan kemanusiaan di tengah tempat yang penuh intrik. Sebuah perusahaan atau kolektif apapun yang ingin bertahan lama harus dibangun di atas fondasi transparansi, keadilan, dan kompetensi sejati. Otoritas terbesar bukanlah membuat orang lain takut dan berlutut, tetapi membuat mereka hormat dan tunduk dengan ketenangan dan kecerdasan kita sendiri. Semoga kita semua selalu dapat menjaga hati yang bersih dan mental yang kuat dalam menghadapi setiap badai, untuk melangkah dengan bangga dan kepala tegak di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian ini. Terima kasih tulus telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mendengarkan kisah hari ini. Semoga Anda semua selalu sehat, damai, dan bahagia. Sampai jumpa.